Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Harjulianti dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tugas UTS Bahasa Arab. Nomor induk mahasiswa 1911160020. Isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri tanpa disertai dengan zaman atau masa. Contoh: A. Orang atau manusia. Contoh dari orang atau manusia yaitu nama Maryam. Nama Maryam dalam bahasa Arab yaitu Maryam. B. Hewan. Contoh dari hewan yaitu kelinci. Kelinci bahasa Arabnya yaitu arnab. C. Tumbuhan. Contoh dari tumbuhan yaitu jambu. Jambu bahasa Arabnya yaitu al-jawafa. D. Benda mati. Contoh dari benda mati meja. Meja bahasa Arabnya al-tawila. C. Tempat. Tempat contohnya rumah. Bahasa Arabnya al-manzil. F. Waktu. Contoh dari waktu yaitu pagi. Bahasa Arabnya al-sabah. G. Sifat. Contoh dari sifat yaitu buruk. Buruk bahasa Arabnya yaitu syai. Isim ghairu munsharif adalah isim yang mempunyai dua ilat atau satu ilat yang menepati dua ilat. Karena isim ghairu munsharif memiliki keserupaan dengan kalimat fi'il dari segi sama-sama memiliki dua ilat far'iyah, yang satu kembali pada lafaz dan yang lain kembali pada makna. Contoh: innama ya'maru masyahirallahi man amana billah. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah. Al-Quran Surat At-Taubah. Wa in ruhu mafatihul ghaibil la ya'lamuha illa huwa. Artinya, dan kunci-kunci semua yang ada padanya tidak ada yang mengetahui selain Dia. Al-Quran Surat Al-An'am 59. Isim muzakkar merupakan sebuah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Isim muzakkar terbagi dua golongan, yaitu isim muzakkar hakiki dan isim muzakkar majazi. Contohnya, ya fatahu amiru biba. Artinya Amir membuka pintu. Adika Allah Lasri. Artinya ayam jantan tidur di atas ranjang. Ya zofaru tobu jabala. Artinya mahasiswa naik gunung. Isim mu'annats ialah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Isim mu'annats digolongkan tiga bagian, yaitu isim mu'annats lafzi, isim mu'annats hakiki, dan isim mu'annats majazi. Contohnya yaitu hamalu, artinya hamil. Hafiru, artinya cucu perempuan. Mar'un, artinya wanita. Kalimat muzakkar tidak ada ta marbuta di akhir katanya, sedangkan kalimat mu'annats itu di akhir katanya ada huruf ta marbuta. Kalimat muzakkar untuk laki-laki sehingga tidak ada huruf hijaiyah ta marbuta, sedangkan kalimat mu'annats itu kata untuk perempuan sehingga ada huruf ta marbuta. Mu'annats itu perempuan, sedangkan muzakkar adalah laki-laki. Isim nakira yaitu suatu isim yang tidak menunjukkan pada suatu benda tertentu. Contoh: muslimun, artinya seorang muslim. Kitabu tolibi, buku seorang mahasiswa. Kitabu rojulu, buku dan laki-laki. Huruf akhir isim nakiro
Isim nakiro biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Apabila suatu isim disandarkan pada isim nakira, maka dia adalah isim nakira. Isim ma'rifah yaitu suatu isim yang menunjukkan pada suatu benda tertentu. Contoh, Umar artinya Umar. Kitabu Muhammad. Kitabu Muhammad artinya buku Muhammad. Inta mujlidun artinya engkau seorang yang tulus. Harokat akhir isim ma'rifah. Nama orang walaupun bertanwin tetap dikatakan sebagai isim ma'rifah. 2. Apabila disandarkan pada isim ma'rifah, maka dia sebagai isim ma'rifah. 3. Harokat akhir isim ma'rifah berubah karena isim ma'rifah tertuju pada suatu benda tertentu, dan juga dicontohkan kalimat isim ma'rifah tidak bisa dikasih a dan la. Isim nakira tidak menunjukkan pada suatu benda tertentu. Sedangkan isim ma'rifah menunjukkan pada benda tersebut. Isim ma'rifah mempunyai harokat akhir bertanwin, sedangkan nama orang walaupun bertanwin tetap dikatakan sebagai ma'rifah. Apabila suatu isim disandarkan pada isim nakira, maka dia adalah isim nakira. Sedangkan suatu isim disandarkan pada isim ma'rifah, maka dia adalah isim ma'rifah. Jumlah fa'iliyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, sama dengan namanya. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il, kata kerja, dan ta'il, subjek. Syarat-syarat jumlah fa'iliyah: A. Subjek yang disebut fa'il. B. Predikat yang disebut fa'il atau verb atau kata kerja. C. Objek yang disebut maf'ul bih. D. Dzaraf atau majrur. Contohnya, Zairun, Zaid telah berdiri. Yahlufullahun nasya, artinya Allah menciptakan manusia. Duribazuru, yuktabur, artinya Zaid dipukul, pelajaran ditulis. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim, kata benda. Kalimat ini berdiri dari susunan mubtada dan khobar. Syarat-syarat jumlah ismiyah: 1. Marfu, 2. Ma'rifat, 3. Nakira, 4. Gender harus sama dengan objek. Contoh dan terjemahan jumlah ismiyah. Rob daqobama artinya Zaid berdiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta. Fa'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Fa'il lazim tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih untuk menjadi kalimat sempurna, dan memahamkan fa'il lazim hanya membutuhkan fa'il atau pelaku, tapi tidak membutuhkan maf'ul bih, objek. Contoh dan terjemahan: Ibna artinya putra. Isya artinya Isa. Sajma artinya berani. Fi'il mutadi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Fa'il mutadi sangat membutuhkan maf'ul bih atau objek agar kalimat menjadi sempurna dan dapat dipahami. Contoh dan terjemahannya: Fataha rujulu artinya lelaki itu membuka pintu. Maka akan ada pertanyaan,
apa yang dibuka, karena kalimat itu masih belum sempurna, dikarenakan kata kerja membuka termasuk kata kerja transitif atau fi'il mutadi yang sangat membutuhkan objek. Maka yang benar adalah fataha rajulu biba. Fataha rajulu baba. Lelaki itu membuka pintu. Isim isyarah dan mufrad, musamah dan jamak. Pertama ini isyarah adalah kata tunjuk ini atau itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kata tunjuk ini atau itu harus disesuaikan dengan isim mu'annas dan isim muzakkar. Contoh penunjukan untuk ini: haza, satu benda. Kalau dua benda, hazani. Kalau lebih dari dua, haula. Mufrad, satu benda, sedangkan dua benda mutsana. Jamak, lebih dari dua. Contoh itu yang berakal: muslimun, satu benda, sedangkan dua benda muslimun. Lebih dari dua yaitu muslimuna. Contoh yang tidak berakal: kitabun. Kitabun, satu benda, sedangkan dua benda yaitu kitaban. Lebih dari dua yaitu kitabun. Lebih dari dua. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.